Halo anak-anak, apa kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Bapak doakan kalian yang ada di rumah baik-baik saja dan tidak terjangkit apa-apapun. Semoga penyakit COVID-19 ini dapat selesai secepatnya dan kita dapat bertemu seperti biasa. Tetapi pertemuan kita kali ini berbeda. Bapak membuat video ini untuk pembelajaran kita yang tertunda. Nah, pembelajaran hari ini mengenai limit fungsi aljabar. Yang pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari tentang fungsi aljabar. Nah, lalu kita materi selanjutnya yaitu limit fungsi aljabar. Nah, apa sih kaitannya dengan fungsi aljabar? Pasti ada kaitannya karena untuk fungsi aljabar sendiri ada yang tidak bisa dilakukan oleh fungsi aljabar pada soalnya, sehingga kita mempelajari limit fungsi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari limit fungsi aljabar ini ada dua. Yang pertama adalah memahami konsep limit aljabar dengan menggunakan konteks nyata. Nah, dan menerapkannya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menemukan konsep limit fungsi aljabar melalui pendekatan numerik. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Semoga tercapai ya. Nah, untuk awal-awal ini Bapak akan mengingatkan kembali untuk materi persyaratnya. Kita itu sudah mempelajari fungsi aljabar. Kita itu bisa berhitung, mengalihkan, dan membagikan. Nah, jika tidak bisa itu, kita tidak bisa lanjut ke limit fungsi ini. Itu adalah persyarat untuk kita lanjut ke limit fungsi aljabar. Nah, pasti ingat apa-apa saja contoh dari fungsi aljabar. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi aljabar. Nah, ini beberapa contoh. Ada dua contoh dari fungsi aljabar. Yang pertama adalah fx sama dengan 2x plus 2. Yang kedua adalah fx sama dengan 3x min 2. Nah, berapa nilainya jika x itu sama dengan 1? Kita tulis. Nah, 2 kali 1, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Terus yang kedua nilainya adalah 3 kali 1, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, apa sih kaitannya dengan limit fungsi aljabar? Nah, kenapa kita harus mempelajari limit fungsi aljabar? Apa sih konsep dari limit fungsi aljabar itu? Itu pasti kita bertanya-tanya. Nah, Bapak akan menjelaskan itu kali ini. Mengapa kita harus mempelajari limit? Limit di bahasa Indonesia kan adalah batas ya. Nah, kaitannya dengan ini adalah ada beberapa fungsi yang tidak bisa kita masukkan nilainya. Misalkan ada fungsi seperti ini. Bapak cari dulu fungsinya. Nah, udah dapat. Ini hapus dulu. Fungsinya adalah fx
Ini adalah contohnya fungsi yang tidak bisa kita cari nilainya jika x-nya sama dengan 2. Misalkan kita masukkan x-nya 2. Berapa nilai? Hasilnya itu adalah 0/0. Nah, 0/0 itu tidak ada nilainya atau tidak terdefinisi. Jadi bagaimana kita mencari nilai x sama dengan 2? Nah, di sini itu gunanya dari limit. Nah, limit sendiri membuat kita dapat menyelesaikan fungsi yang seperti ini, sehingga limit fungsi aljabar ini sangat perlu untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Nah, untuk menjelaskan konsepnya sendiri itu sangatlah mudah sekali. Kita akan melakukan pendekatan numerik. Nah, pendekatan numerik, Bapak akan membuat tabel untuk mencari nilai fungsi ini, yaitu yang mendekati 2. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan notasi dari limit fungsi. Notasinya. Nah, ini adalah merupakan notasi dari limit. Nah, ini dibaca limit untuk fx dengan x mendekati C itu sama dengan L. Maksudnya adalah X itu tidak sama dengan C. X tidak sama dengan C. Lalu Fx sendiri tidak sama dengan L. Tidak sama dengan L. Nah, ini merupakan notasinya. Jadi, limit Fx untuk X mendekati C sama dengan L itu dengan X itu tidak sama dengan C dan Fx tidak sama dengan L. Nah, untuk soal yang tadi itu dapat dikerjakan dengan limit dengan metode numerik. Nah, lalu kita akan mencari jawabannya tadi dengan kita menggunakan notasi limit. Nah, bagaimana mencarinya? Bagaimana mencari ini? Kita harus membuat tabel. Nah, kita harus membuat tabel. Sini ada X, sini adalah Fx. Lalu kita akan membuat tabel di sini. Nah, ini tabelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nah, ini tabelnya. Nah, pasti tahu kan apa-apa saja yang nilai mendekati 2. Nilai-nilainya adalah 1,9, 1,99 itu adalah nilai yang mendekati 2. Atau 2,1, 2,11 itu nilai-nilai yang mendekati 2. Terus kita tulis di sini adalah 2-nya. Ini titik-titik, titik. Lalu di sini adalah 1,9, 1,99, 1,999. Lalu untuk bagian yang kanan itu 2,01, 2,1, 2,3. Nah, untuk ini sendiri kita dapat masukkan nilai masing-masing dari X-nya. Nah, di sini sudah Bapak dapat nilainya, yaitu untuk 1,9 itu didapatkan adalah 0,23. 0,23 untuk 1,99 itu didapatkan 0,248. Nah, untuk yang 1,99 itu kita dapati adalah 0,25. Terus ini titik-titik, ini titik-titik. Ini adalah yang kita cari. Berapa nilainya? 0,01 itu nilainya adalah 0,25 2. Terus untuk 2,1 itu hasilnya adalah 0,268. 68. Habis itu yang 2,3 nya adalah 0,32. Nah, di sini dapat kelihatan nilainya semakin kalau dari kiri ke kanan ini semakin besar, kalau dari kanan ke kiri ini semakin kecil. Nah, sehingga ini akan menuju suatu nilainya yang dekat dengan 2 saat efeknya sama dengan 2. Nah, di sini dapat simpulkan nilai yang mendekati 2 ini adalah 0,25. Jadi limit dari X menuju 2 mendekati 2 adalah 0,25. Nah, jadi nilainya seperti itu. Jika kita menggunakan fungsi aljabar biasa menghasilkan 0 per 0. Dalam matematika 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi tidak ada nilainya. Nah, sehingga dengan limit fungsi aljabar ini kita dapat mencari nilainya yang tidak terdefinisi tersebut. Nah, untuk secara nyatanya kita dapat membayangkan sebuah jalan ya, dan kita berada di tengah jalan dan melihat ujung jalan. Pasti jalan yang kita lihat itu akan semakin segitiga. Nah, ini adalah jalan, kita berdiri di sini. Nah, saat kita melihat dengan mata akan menuju sebuah titik. Nah, titik inilah yang seperti 2 ini. Titik. Nah, jadi ini adalah titik batas. Kalau di dunia nyata, ini adalah titik batas mata kita. Titik batas mata kita yang mampu melihat titik ini, yang mampu kita lihat. Sebenarnya jalan ini masih lanjut saja, tetapi mata kita yang terbatas, kita hanya melihat sampai ujung sini saja. Nah, jadi limit itu suatu fungsi dikatakan mempunyai limit. Nah, jika dia didekatkan dari kiri ke kanan itu menuju titik,
seperti ini, dan dari pendekatan kanan ke kiri menuju titik yang sini itu sama. Jadi mereka menuju tempat yang sama, seperti halnya ini. Saat x-nya kita perkecil, semakin mendekatkan 2, semakin mendekati 2, maka nilai dari fx-nya itu semakin menuju nilai, menuju titik nilai yang ingin ditujunya. Dan juga dari kanan ke kiri ini juga menuju nilai tertentu, yaitu menuju nilai yang mendekati 2. Sehingga dapat disimpulkan nilai untuk limit x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per x kuadrat dikurang 4 dengan x mendekati 2 itu sama dengan 0,25. Karena apa? Karena titik ini tidak lagi berubah ketika saat kita mencari yang mendekati 2 lagi. Pasti nilainya akan sama dengan 0,25. Nah, di sini juga kita dapat ada metode baru selain numerik, itu dengan metode aljabar. Ini kita dapat faktorkan menjadi lebih sederhana untuk mencarinya. Nah, ini kan bisa kita jabarkan menjadi, kita bisa jabarkan melalui faktor. Kita faktorkan. Ini akan sama dengan saya ganti spidolnya dulu ya. Nah, maaf. Nah, di sini kita dapat faktorkan. Faktornya apa? Faktornya adalah x dikurang 2, x kurang 1. Nah, terus yang di bawahnya juga ini kita faktorkan juga menjadi x plus 2 x min 2. Nah, di sini kita lihat ada yang sama. Jadi kita dapat hapuskan. Nah, sehingga limitnya menjadi lebih sederhana. X kurang 1 per x plus 2. Nah, kita ubah deh x-nya ini sama dengan 2. Tetapi kita ubah x-nya sama dengan 2 ini, yaitu mendekati. Dia ini tidak sama dengan 2 artinya. Nah, saat kita ubah menjadi 2 kurang 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25. Nah, jadi sama halnya yang tadi. Ini sama dengan 0,25. Jadi paham ya akan konsep dari limit fungsi ini. Secara aljabar dapat kita selesaikan, tetapi kita itu harus tahu konsepnya. Konsepnya itu adalah dia bisa didekatkan dari kiri ke kanan, lalu bisa didekatkan dengan ke kanan ke kiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini adalah suatu fungsi mempunyai limit jika yang pertama adalah limit untuk x mendekati c min. C min maksudnya adalah mendekati dari kiri ke kanan. X sama dengan L itu sama dengan limit x mendekati c positif. C positif maksudnya adalah didekatkan dari kanan ke kiri. Nah, fx di sini pasti paham kan akan konsep dari limit itu sendiri, sangat mudah untuk dipelajari. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan suatu fungsi mempunyai limit jika
limit fx dari x menuju C min, mendekati C min, sama dengan L, sama dengan limit fx x mendekati C plus. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, karena kita sudah mempelajari ini, nanti Bapak akan memberikan tugas-tugas melalui grup, akan Bapak kirimkan. Semoga pembelajaran yang Bapak berikan pada hari ini, video ini, dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian yang telah menontonnya. Semoga kalian dapat belajar melalui video ini dan dapat mengembangkan kembali apa yang telah Bapak pelajari pada kalian. Nah, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Jika ingin menonton video ini, semoga video yang Bapak buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat siang.